Pemirsa, harga minyak goreng melambung sejak Oktober 2021. Diperparah di tahun ini bahwa minyak goreng pun menjadi barang yang langka. Bahkan di beberapa daerah stoknya masih tipis walaupun pemerintah sudah menggelontorkan sejumlah bantuan. Apa yang terjadi saat ini dan bagaimanakah pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan juga harga minyak goreng agar stabil? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Guna menstabilkan harga minyak goreng di pasaran, Disperindak Kota Surabaya menggelar operasi pasar. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 3.480 bungkus minyak goreng ludes terjual. Sejak pagi, ratusan warga didominasi ibu rumah tangga mengantri pembelian minyak goreng di kawasan Kendang Sari, Surabaya. Disperindak menyediakan sebanyak 3.480 bungkus minyak goreng, satu harga Rp14.000 per liter. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, minyak goreng murah langsung ludes terjual. Saat ini harga minyak goreng di pasaran masih mahal, mencapai Rp19.000 hingga Rp22.000 per liter. Sedangkan stok minyak goreng di minimarket maupun swalayan tengah kosong. Untuk dapat membeli minyak goreng murah ini, warga hanya diminta menyerahkan fotokopi KTP. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan berburu minyak goreng murah dan sudah terhubung melalui daring, yakni Pak Devi Afrianto selaku Kabid Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya. Selamat siang Pak Devi. Selamat siang, Bapak. Dan juga terhubung dengan Pak Rosanto Dwi Handoyo selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Erlangga. Selamat siang Pak Rosanto. Selamat siang, Bapak. Baik, saya ke Pak Rosanto terlebih dahulu. Pak Rosanto, ini melambungnya harga minyak goreng sebenarnya sudah terjadi sejak Oktober 2021. Bahkan di tahun 2022 ini stoknya pun menipis dan mengalami kelangkaan di pasaran. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, kalau kita lihat dari struktur pasarnya, memang kalau kita lihat dari sisi supply itu memang ada penurunan produksi ya di dunia, terutama harga minyak nabati dunia. Selama ini kita tahu bahwa ada sekitar penurunan hampir sekitar 3,5% ya, jadi 240 juta ton ya ke 230 juta ton ya. Jadi memang dari sisi supply dunia minyak nabati ini sendiri sebetulnya bukan hanya minyak goreng dari CPO ya, tapi juga minyak yang lainnya seperti minyak zaitun, minyak matahari, minyak kedelai dan lain sebagainya. Nah, sehingga tentunya penurunan produksi supply global ini juga akan mendorong kenaikan harga, diiringi dengan permintaan dunia terhadap minyak nabati ini juga mengalami kenaikan ya. Jadi kalau kita lihat ada kenaikan sekitar 3,5% ya. Dan ini akibatnya selama tahun 2021 ada kenaikan harga. Jadi suplainya turun, permintaan dunianya naik, ada kenaikan harga sekitar 36% ya. Jadi dulu tahun 2020 sekitar $1.000 per metrik ton, sekarang 1.300 ya, $40 per metrik ton. Nah, kemudian di dalam negeri sendiri juga ada kenaikan permintaan domestik ya, dari sisi permintaan dalam negeri terhadap minyak goreng itu juga ada kenaikan ya sekitar 6%. Atau 18,4 juta ton dari tahun sebelumnya 17,3 juta ton ya. Dan kenaikan permintaan domestik ini dan juga kenaikan permintaan luar negeri ini juga saya pikir ini hal yang wajar karena sekarang tren dunia sudah mengurangi lockdown ya, kemudian orang sudah kembali normal ya, populasi dunia meningkat, kemudian pendapatan per kapita masyarakat dunia meningkat, termasuk pendapatan per kapita masyarakat Indonesia juga meningkat, dan ini semuanya akan mendorong permintaan dunia dan permintaan domestik ini juga mengalami kenaikan. Yeah. Di sisi lain pemerintah juga sudah mengantisipasi ini sebetulnya ya. Jadi pemerintah dengan adanya kenaikan harga luar negeri yang meningkat ini, kemudian diiringi dengan kenaikan harga minyak goreng dalam negeri yang juga mengalami kenaikan,
ini sebetulnya pemerintah juga sudah mengantisipasi dengan domestic market obligation dan domestic price obligation. Oke, namun pada prakteknya masih juga terjadi kelangkaan begitu di pasaran, Pak Rosanto. Sebelum itu saya ke Pak Devi Afrianto. Bagaimana saat ini ketersediaan minyak goreng di Kota Surabaya, Pak Devi? Ya, kalau bicara minyak goreng sebenarnya kita perlu ini dulu ya, perlu membedakan dulu yang curah atau yang kemasan, premium atau sederhana. Kalau untuk yang curah, hari-hari ini Kementerian Perdagangan bersama dengan provinsi dan kota kabupaten terus untuk menggelontorkan minyak goreng curahnya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dari tren harga di pasaran ya, mengenai ketersediaan ini, khususnya untuk minyak curah dulu. Halo Mbak Fatma. Oke. Silakan dilanjutkan Pak Devi. Oke. Jadi kalau kita bandingkan harga minyak goreng curah, katakanlah 2 minggu yang lalu, yang masih sekitar 19 mungkin ya. Sekarang ini sudah berada di 13 ribu sekian. Itu sudah mendekati harga HET yang disyaratkan oleh kementerian, yaitu 13.000 per kilo. Ya. Jadi dari gambaran ini sebenarnya kita bisa mulai menyimpulkan bahwa pasokan di masyarakat, khususnya untuk minyak goreng curah, relatif mulai mendekati titik normalnya. Oke. Bagaimana dengan ketersediaannya? Apakah ini sudah merata? Karena menurut pantauan kami tidak hanya di pasar saja yang memang saat ini sudah banyak, tapi di minimarket ini masih kesulitan masyarakat untuk membeli minyak goreng. Ini bagaimana upaya dari Dinas Disperindak sendiri untuk mengatasi hal ini? Akan dibahas di Dialog Titik Tengah Spesial sesaat lagi usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan berburu minyak goreng murah dan masih bersama Pak Devi Afrianto selaku Kabid Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya dan juga Pak Rosanto Dwi Handoyo selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UNER. Saya ke Pak Devi. Pak Devi, saat ini di Kota Surabaya untuk kelangkaan sendiri memang sudah diatasi oleh pemerintah. Tapi untuk pemerataan sendiri apa juga sudah merata begitu baik untuk di pasar maupun di minimarket? Ya, untuk yang di pasar karena fokus utamanya adalah minyak goreng curah. Difokuskan untuk teman-teman pelaku usaha mikro yang melakukan aktivitas produksinya. Kalau di pasar tradisional, kalau kita menggunakan rujukan data perkembangan harga dari minyak goreng dimaksud, sebenarnya kita sudah pada titik pendistribusian di tingkat yang normal karena harganya sudah sangat mendekati HET yang disyaratkan oleh teman-teman Kementerian Perdagangan. Yang memang sedikit menjadi catatan memang adalah ketersediaan minyak goreng kemasan, baik itu sederhana maupun premium ya itu ya. Terutama kalau kita lihat di toko-toko swalayan, toko modern ya, barangnya ada, cuman secara kuantitas mungkin masih dianggap kurang. Oke. Hasil diskusi dengan teman-teman Kementerian Perdagangan, memang saat ini prioritasnya adalah menjaga kestabilan minyak goreng curah. Karena pengguna dari kategori atau kelompok minyak goreng ini adalah teman-teman pelaku usaha mikro yang sangat rentan pada saat ketersediaannya benar-benar langka. Nah, untuk selanjutnya adalah memang bergerak ke minyak goreng kemasan. Jadi yang perlu dicatat adalah bahwa secara kuantitas sebenarnya stok nasional dikatakan mencukupi. Cuman memang yang saat ini sedang menjadi fokus dari teman-teman kementerian adalah memperbaiki jalur-jalur distribusi dari minyak goreng ini. Ya. Agar
Oke, untuk distribusinya harus diperhatikan ya untuk pemerintah sendiri. Saya kembali ke Pak Rosanto. Pak Rosanto, di Surabaya memang relatif cukup aman karena merupakan kota besar di Jawa Timur. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lain di luar sana yang masih banyak warga yang kesulitan untuk mencari minyak goreng? Apakah yang terjadi? Apakah distribusi ini macet? Apakah stoknya kurang? Apakah seperti apa, Pak Rosanto? Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari stoknya, sebetulnya pemerintah sudah memberikan domestic market obligation itu 20% ya, volume produksi yang selama ini diproduksi oleh produsen CPO atau minyak goreng itu untuk domestik gitu ya. Dan pemerintah juga sudah memberikan subsidi cukup besar ya, sekitar 3,6 triliun atau sekitar 351 juta liter ya, untuk kepentingan domestic market obligation ini. Sehingga padahal dari sisi kebutuhan selama ini sebetulnya sekitar 270 sampai 300 juta liter. Jadi sebetulnya domestic market obligation yang diberikan pemerintah untuk pasokan di dalam negeri itu sudah lebih dari cukup. Jadi seharusnya tidak lagi ada pertanyaan terkait dengan pasokan karena pemerintah sudah menjamin itu. Oke, berarti ini di lapangan apakah ada kartel ataukah ada penimbunan? Seperti apa pantauan Anda, ya, Pak? Kalau menurut kami memang sekarang ini karena kemarin sempat ada kelangkaan gitu ya, kemudian masyarakat merasa bahwa sekarang ini harga masih belum stabil. Saya melihat bahwa masyarakat ini ada perubahan pola konsumsi yang berubah gitu. Jadi karena selama ini dia mencari-cari kemana-mana tidak ada, sehingga sekarang masyarakat itu sekarang berburu minyak goreng. Jadi walaupun dia sudah punya minyak goreng di rumahnya sendiri, misalnya kemarin sudah dapat minyak goreng, hari ini pagi dapat minyak goreng, kalau sore hari bisa dapat minyak goreng, dia dapat minyak goreng gitu. Karena kekhawatiran psikologis dengan Pak Rosanto. Ya, silakan Pak Devi. Ya, ini benar sekali Pak Rosanto, saya sangat setuju sekali. Ini pertama kali di bulan-bulan Januari kita pernah berkoordinasi dengan teman-teman distributor, termasuk dengan Kementerian Perdagangan. Jadi dalam kasus minyak goreng ini, salah satu variabel yang cukup berpengaruh adalah kondisi panik buying dari masyarakat kita juga. Jadi benar sekali apa yang evaluasi Pak Rosanto tadi. Ada penimbunan begitu di tingkat masyarakat sendiri. Apakah ada penimbunan sebenarnya untuk membeli begitu? Penimbunan ya. Jadi yang disampaikan Pak Rosanto tadi benar. Kalau masyarakat satu hari butuhnya sebenarnya cukup 1 liter, ini tiba-tiba menjadi 3. Oke, membeli terlalu banyak untuk konsumsi pribadi begitu. Apakah ada sanksi tersendiri bagi pemerintah Kota Surabaya yang dilakukan untuk masyarakat atau juga penimbunan yang dimungkinkan terjadi di pasaran? Ataukah ada berkaitan dengan minimal atau maksimal pembelian begitu, Pak Devi? Kalau di kegiatan operasi pasar yang kita lakukan, Bu, itu memang kita cenderung batasi satu pembeli itu biasanya 2 liter, dan itu kita biasanya melibatkan teman-teman kelurahan dan kecamatan yang mempunyai datanya. Oke. Kemudian untuk yang kasus penimbunan ini, memang karena minyak goreng ini menjadi isu sensitif, kami seringkali mendapat laporan bahwa ada X atau Y gitu yang melakukan penimbunan. Cuman setelah kita verifikasi, kita cek ke lapangan, ya sebenarnya nggak terjadi juga. Jadi ini memang isu yang agak sensitif sekali. Oke. Apa antisipasi dari pemerintah sendiri, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah jelang Idul Fitri? Karena ini momen yang besar begitu, sehingga untuk masyarakat sendiri agar tetap mendapatkan pasokan yang cukup minyak gorengnya, seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Hal ini akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, saya langsung saja ke Pak Rosanto. Pak Rosanto, jelang Idul Fitri inilah momen-momen yang dimana biasanya harga naik, lalu juga stok menipis. Dengan minyak goreng ini ditakutkan itu akan terjadi begitu. Bagaimana antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, jadi kalau menurut saya pemerintah bisa mulai melakukan pengawasan ya. Jadi dari hulu sampai hilirnya, dari produsen sampai distributor sampai dengan masyarakat itu perlu dijaga aliran barangnya ya. Jangan sampai pada
masa-masa sebelum Ramadan, apalagi nanti Lebaran dan sebagainya, itu harga akan mengalami kenaikan, karena kalau harga minyak goreng naik, maka ya hilirnya dari minyak goreng itu akan industri makanan, minuman, ya, termasuk harga barang secara umum itu juga akan mengalami kenaikan. Kemudian juga menurut saya pemerintah dan juga aparat penegak hukum juga perlu melakukan penindakan, ya, kalau memang terbukti ada penimbunan, ya, terutama untuk distributor besar yang tidak segera menyalurkan barangnya kepada masyarakat dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau ini dilakukan dengan tegas, maka saya pikir ini akan berdampak pada efek jerah, ya. Dan ini saya pikir implementasi dari pasal 107 Undang-Undang 7 nomor 14 tentang perdagangan dengan sanksi penjara 5 tahun. Jadi distributor besar di semua daerah ini perlu ditimbulkan dan diberi pencerahan dari aparat penegak hukum tentang sanksi pidana terkait dengan penimbunan ini. Oke, fungsi pengawasan dari pemerintah juga harus jalan begitu ya Pak ya? Agar minyak goreng ini sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi dan juga stoknya bisa mencukupi dan tersedia di tengah masyarakat. Baik, saya ke Pak Devi. Pak Devi, apa antisipasi pemerintah Kota Surabaya jelang Idul Fitri mendatang dan bentuk pengawasannya seperti apa agar stok dan juga harga minyak goreng ini stabil? Ya, kalau yang disampaikan Pak Susanto tadi benar sekali. Dari sisi pencegahan, kami terus melakukan atau mungkin mengintensifkan mendekati hari besar agama ini. Kami menggandeng Satgas Pangan termasuk dari teman-teman kepolisian untuk melakukan monitoring dan pengawasan di bidang-bidang distributor. Kemudian sebenarnya yang tak kalah penting adalah rencana aksi realnya. Jadi sebagai informasi, distribusi minyak goreng khususnya curah di pasar-pasar tradisional mulai akhir Februari sampai dengan tanggal 5 Maret kemarin sudah mencapai 110 ton. Kemudian pendistribusian minyak goreng kemasan yang kita lakukan dibantu teman-teman pabrikan itu jumlahnya mulai Januari kemarin sampai awal Maret kemarin sudah 30 ton. Nah, mungkin mekanisme ini yang akan kami terus tingkatkan itu. Jadi kami gandeng teman-teman pabrikan, teman-teman produsen ataupun distributor untuk bisa menyediakan minyak goreng ini, kemudian meningkatkan koordinasi dengan teman-teman kementerian supaya aliran minyak goreng untuk teman-teman pedagang di pasar tradisional juga lebih intensif dan jumlahnya lebih besar. Saya kira itu. Oke, baik. Terakhir pesan dari Pak Rosanto. Pak Rosanto, terakhir apakah untuk minyak goreng ini akan sementara Pak kondisinya seperti ini? Ya, saya pikir ini hanya temporer saja, ya. Dari segi pasokan tadi sudah mencukupi. Dan saya pikir masyarakat juga perlu ada edukasi, ya, secara masif di media-media televisi, radio dan sebagainya, itu ya, terkait dengan bahwa kemampuan pemerintah dalam menjamin pasokan minyak goreng dalam negeri itu memang mencukupi gitu. Kemudian di sisi lain, ya, pemerintah juga perlu menjamin dan terkait dengan pengawasan gitu tadi. Ya. Dan masyarakat ini perlu diberi edukasi, perlu diberi pencerahan bahwa minyak goreng cukup, dan bagi distributor perlu juga pemerintah dan juga aparat penegak hukum, ya, untuk menjelaskan bahwa ini adalah demi kepentingan bangsa. Jadi tidak ada lagi penimbunan yang tidak boleh. Baik, berarti sebenarnya stok minyak goreng di Indonesia ini aman, jangan sampai ada masyarakat yang panik buying atau membeli terlalu berlebihan, dan juga tidak ada lagi penimbunan, pengawasan dari pemerintah ini harus ditegakkan. Baik, terima kasih Pak Devi Afrianto dan juga Pak Rosanto Dwi Handoyo membahas terkait dengan berburu minyak goreng murah. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Teleponnya apa sih ini?